Secara geografis, kawasan Kecamatan Gandusari yang terletak di lereng Gunung Kelut memang sangat cocok untuk pengembangan budidaya nanas. Jenis yang sekarang banyak dikembangkan di lereng timur yaitu Smooth Cayenne atau yang lebih dikenal nanas Banasari. Selain Desa Semen, ada Desa Sembung dan Desa Gadungan yang menjadi sentra penghasil nanas Banasari di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Untuk pengembangan atau yang tanam nanas Banasari di wilayah Kecamatan Gandusari ini selain Desa Semen, ini ada juga di Desa Slumbung dan di Desa Gadungan yang masuk Kecamatan Gandusari. Jadi memang nanas Banasari ini kita unggul di rasa ya, tadi sudah kita rasakan langsung bahwa kita langsung metik di lahan, kita kupas, kita konsumsi atau kita makan itu rasanya langsung cukup manis. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terus berupaya mendorong produksi dan memfasilitasi pemasarannya. Untuk menjaga stok nanas keberlanjutan, Dinas Pertanian dan Pangan juga telah memfasilitasi penyusunan SOP budidaya nanas di Blitar. Dan bersama-sama dengan petugas lapangan, secara intensif juga selalu mendampingi petani dalam menerapkan teknologi budidaya sesuai kaidah GAP dan SOP. Yang dimana agar buah nanas yang dihasilkan tetap terjaga mutunya, terutama dari sisi ukuran dan rasa. Kita tidak bisa mengembangkan banyak, kenapa? Karena ini anakannya itu sedikit. Anakannya sedikit, kita bertahap terus kita kembangkan. Dan nanas ini unggulnya lagi, nanas ini untuk pembuahannya kan bisa dipolakan, jadi untuk dijadwalkan. Untuk hari ini kita ingin nanas ini kita buahkan, kita perlakukan ini sekitar 1000 batang, bisa nanti ini. Terus besok 1000 batang lagi bisa. Jadi ini harapan kita dengan sistem seperti itu, supply terhadap pasar itu bisa kontinu ya. Dan juga kualitasnya harus kita jaga supaya nantinya kualitas dari nanas ini betul-betul terjaga dan konsumen itu akan percaya bahwa nanas Banasari ini akan mempunyai keunggulan yang lebih dibandingkan dengan nanas yang lain. Hampir setiap minggu ada panen nanas di daerah ini. Pada musim panen biasa, petani bisa menjual 1 pick up per minggunya. Sementara saat memasuki panen raya, yakni pada bulan puasa dan Agustus, bisa menjual hingga 1 truk besar per harinya. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya mencegah hama tikus merusak tanaman nanas milik petani. Hama tikus yang acap kali menjadi momok bagi petani nanas Banasari, kini tak lagi dikhawatirkan karena hama tikus dapat dihalau dengan penyiangan dan pembasmi hama alami. Mulai modern pembudidayaannya. Kita setiap hari sekarang kita bisa panen. Setiap hari, setiap minggu kita bisa panen. Dulu kita per musim, musim bulan 8 sama musim hari puasa itu dulu itu. Tapi sekarang enggak. Kita rubah, sistemnya kita rubah. Setiap minggu, setiap bulan kita harus bisa panen. Biasanya yang muncul untuk menyerang tanaman kita kalau sudah
mulai berbuah itu biasanya hama tikus. Jadi kita memang untuk mengantisipasi dengan ada tingkat serangan hama tikus, biasanya kita melaksanakan penyiangan atau pembersihan lahan. Maksudnya penyiangan itu membersihkan gulma biar tidak mengganggu tanaman, seperti itu. Terus kita juga memasang umpan yang sekiranya tidak membahayakan bagi lingkungan. Maksudnya umpan untuk merangsang tikus supaya bisa kena terus akhirnya mati. Permintaan nanas Banasari tidak pernah sepi, terlebih pada saat situasi pandemi COVID-19. Harga jualnya pun terbilang bagus dan menguntungkan petani. Setiap kali panen, nanas Banasari langsung ludes di serap pasar. Kalau nanas jenis biasa, grade A-nya hanya seberat 7 on ke atas. Maka untuk nanas Banasari bisa mencapai 1,3 kg ke atas per buahnya. Harga jual di tingkat petani sendiri saat ini juga cukup bagus, yakni untuk grade A Rp12.000 per bijinya, grade B Rp10.000 per biji, grade C Rp8.000 per biji, grade D dan E di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per biji. Untuk nanas Banasari grade A biasanya disetor ke supermarket di Surabaya, sedangkan untuk grade B dipasarkan di Malang Raya. Nanas kualitas grade C untuk pasaran lokal dan untuk nanas grade D dan E sudah diserap untuk industri olahan minuman nanas segar yang sudah banyak berkembang di wilayah Kabupaten Blitar. Bahwa di sini kelompok kami semua mulai menanam nanas jenis Banasari, asli Banasari, asli Gandusari. Itu sangat menguntungkan karena pemasarannya sangat bagus, harganya sangat bagus juga. Bayangkan untuk grade A untuk grade A itu kita bisa menjual dengan harga 12.000. Untuk grade B kita bisa menjual dengan harga 10.000. Untuk grade C kita bisa menjual dengan harga 8.000 dan seterusnya. Itu sangat menguntungkan. Untuk pasarnya itu banyak untuk ke swalayan dan juga ke outlet buah, itu banyak yang menjual ini, dan kita terus untuk mensuplai ini, baik itu di Surabaya sendiri, di Malang, dan juga di Bali, bahkan di Jakarta. Kemarin juga Bapak Menteri PUPR juga sudah merasakan ini, dan juga putra dari Pak Jokowi, Pak Gibran itu juga sudah merasakan. Ternyata juga beliau itu sebetulnya menginginkan untuk bisa terus diberi, tapi kita selama ini untuk mencukupi pasar di sini itu masih banyak kekurangan, nggih. Selama ini bantuan dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, turut membantu petani meringankan beban biaya produksi. Hal ini dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani nanas Desa Semen, Kecamatan Gandusari, yang selalu mendapat bantuan bibit nanas. Saya juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah, dan saya sudah menerima bantuan untuk pengembangan nanas. Pembantuannya itu tiap pohon itu dibantu benih senilai Rp2.000 ya. Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendorong petani dalam menerapkan teknologi budidaya sesuai kaidah dan standar pertanian, agar buah nanas yang dihasilkan tetap terjaga mutunya, terutama dari sisi ukuran dan rasa yang menjadi unggulan dari varietas Banasari. Dengan pendampingan ini,
Harapannya bisa meningkatkan nilai tambah petani nanas dengan peningkatan produktivitas dan mutu produknya, sehingga bisa mendapatkan pangsa pasar dan harga yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, terutama di bidang hortikultura nanas unggulan Kabupaten Blitar. Harapan saya untuk pemerintah supaya mensupport terus baik dari moral maupun pembiayaan lainnya. Kumohon dari pihak dari dinas untuk membantu para petani, khususnya petani nanas, mulai pendampingan, mulai teknis atau non teknis. Saya berharap kepada para pelaku usaha atau petani nanas ini terus semangat mengembangkan ini, karena ini betul-betul potensi yang ada di kita di Blitar, potensi lokal dan kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan, pemerintah Kabupaten Blitar ini nanti akan terus mendorong ini, dan kita terus melaporkan perkembangannya ini ke kementerian dan juga ke provinsi, sehingga nantinya didorong bersama-sama. Saya mohon ini betul-betul masyarakat mempunyai semangat untuk terus maju untuk pengembangan nanas ini, sehingga nantinya harapan saya dengan adanya perkembangan nanas ini, masyarakat pelaku usaha budidaya nanas ini akan lebih sejahtera. Jadi yang katakan Ibu Bupati sekarang yang